Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Asrorudin. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi suatu cerita yang pernah saya alamin. Jadi saya bukan berarti membuka aib saya, tapi saya hanya ingin pengalaman saya ini bisa dijadikan pelajaran untuk banyak orang. Jadi yang akan saya curhatkan di sini tentang saya pernah terlilit hutang, yaitu di aplikasi online ya, hampir 15 aplikasi dengan waktu bersamaan teman-teman ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya semuanya udah gak pernah punya utang di aplikasi apapun. Dan aplikasi yang saya pakai sekarang itu hanya Akulaku teman-teman ya. Itu pun untuk pembelian kebutuhan sehari-hari saya aja. Kayak saya butuh beli pulsa listrik gitu ya. Yang lain udah gak saya pakai ya. Jadi gini teman-teman ya. Mungkin yang udah ngalamin mungkin paham ya. Jadi saya sarankan sih jangan sekali-kali kalian itu pinjam di aplikasi online ya, mau udah otoritas ataupun apapun itu, karena pada dasarnya bukan solusi teman-teman ya. Ya mungkin karena faktor kebutuhan sih ya, saya maklumi gitu ya, karena saya sendiri pun pernah ngalamin hal seperti itu gitu. Makanya itu saya akan curhat sama teman-teman ini ya, biar bisa menjadi pelajaran gitu. Jadi karena saya butuh uang waktu itu, saya butuh uang banget gitu ya. Sedangkan kita ya tahu sendirilah, mau ada teman atau saudara kadang susah juga gitu ya. Ya mungkin karena mereka nggak punya juga gitu teman-teman ya. Jadi kita nyari jalan pintas, padahal kita udah tahu resikonya nih. Kayak data kita disebarkan ya kan, kayak apa, semua data yang di HP kita terbaca, tapi kita tetap berani gitu karena itu keterpaksaan kebutuhan teman-teman ya. Itu nggak bisa dipungkiri dan emang sangat sulit gitu ya, karena saya ngalamin, jadi saya paham juga gitu teman-teman ya. Nah saya waktu itu ya udah gitu pinjam uang ya di suatu aplikasi. Nah sedangkan itu aplikasi juga rata-rata teman-teman ya, apalagi para pengguna baru kebanyakan dikasih misalkan hanya 500.000 dan waktunya pun nggak sebulan gitu ya. Mungkin kalau orang yang kayak punya gaji nggak bisa sempat bayar gitu, misalkan pinjem tanggal 10, tanggal 25 aja udah jatuh tempo harus dibayar, sedangkan gajian tanggal 30. Nah mau nggak mau kita itu harus bayar, karena kita itu pas jatuh tempo apalagi udah lewat sehari ya, itu pasti akan diteleponin teman-teman ya. Sama siapa? Sama customer service yang bersangkutan, yaitu aplikasi yang kita pinjam teman-teman ya. Nah waktu itu, tapi maaf ya saya nggak bisa menyebutin aplikasi apa aja, tapi saya pernah 15 aplikasi ya, mungkin lebih gitu teman-teman ya. Kenapa saya bisa sebanyak itu? Ya gara-gara satu aplikasi itu gitu teman-teman ya. Akhirnya ditelepon kan, ya namanya kita awam nggak paham ya, diancam gitu ya. Kan ada ya yang aplikasi CS-nya seperti itu ya. Bapak kalau misalkan masih telat nggak bayar, saya akan sebarkan ke kontak Bapak. Kan takut ya. Akhirnya nyari cara lain, nemulah aplikasi pinjaman juga di Play Store. Nah setelah itu minjem juga gitu kan. Nah dengan waktu sangat pendek juga, tapi mikirnya waktu itu pasti ya, orang kalau lagi mungkin yang seperti saya pasti mikirnya gini, ya udah sih yang penting kebayar dulu yang ini gampang gitu, pasti seperti itu kan. Nah akhirnya saya pinjem buat bayar yang ini teman-teman ya. Pas bayar ini punya utang. Nah ini nggak ketutup juga, tapi nyampe gajian misalkan nih ya, misalkan kalian punya gajian ya, apalagi yang nggak punya gaji loh, sampai gajian teman-teman ya, sampai gajian ya ternyata dengan waktu pendek dipikir-pikir kita tuh sangat rugi gitu. Kayak pinjam GoPay bunganya 700 gitu teman-teman ya, bunganya 200.000 loh, seminggu 2 minggu itu 200.000 loh ya. Aplikasi apa? Banyak aplikasinya gitu ya. Paling murah itu setahu saya Kredito teman-teman ya. Ya yang kedua Akulaku, dan yang berikutnya saya nggak, pokoknya semuanya mahal. Saya nggak nyaranin kalau yang lain. Kalau bisa sih kalian kalau mau pakai aplikasi walaupun berkebutuhan itu Kredito aja sih teman-teman ya. Nah oke, lanjut lagi ke cerita. Nah dari situ kan buat kebutuhan hidup ya, buat kebutuhan sehari-hari. Sedangkan saya bayar utang di aplikasi yang saya pinjam, nggak punya duit lagi gitu ya.
karena kebutuhan gitu, minjem lagi, terus seperti itu. Akhirnya ini belum lunas udah ngutang ke sini, ini nggak ketutup semua. Jadi seperti ini teman-teman. Misalkan punya utang 1 juta di aplikasi, nah kita nyari lagi ke aplikasi berikutnya, kadang nggak sesuai, kita nyari 1 juta nggak dapet yang 1 juta, ada 500.000 doang nih di aplikasi berikutnya. Kadang kita memaksakan, ya udah yang penting gue bisa bayar setengah gitu. Nah sedangkan itu jadi penyakit lagi nantinya. Udah yang pertama belum lunas semua, ya kan? Bunga tetap jalan, di sini juga numpuk. Nah kita pasti nyari lagi. Nah seperti itulah. Akhirnya waktu itu saya dalam waktu 2 bulanan itu totalnya banyak banget, berapa belas juta gitu ya. Karena gara-gara ngutang dari 1 juta itu dari awal aplikasi gitu teman-teman ya. Jadi saya menyarankan buat siapapun yang melihat video ini, sebutuh apapun kalian ataupun kalian sudah melakukan pinjaman online di satu aplikasi, solusi dari saya teman-teman ya, sebutuh apapun kalian, kalau bisa jangan, cari aja ke teman saudara ataupun usaha sendiri, nyari sampingan kayak kuli apa kayak di jalan. Jangan gengsi ya teman-teman ya, jangan gengsi. Justru yang mempermalukan itu yang utangnya banyak ya, kayak saya gitu dulu ya, itu teman-teman ya. Tapi kalau kalian sudah terlanjur meminjam di suatu aplikasi dan kalian belum bisa bayar, saya ingatkan, jangan sampai kalian pinjam lagi untuk bayar aplikasi yang pertama kalian minjem di aplikasi lain ataupun aplikasi selanjutnya. Apa sih solusinya? Udah nggak ada solusi, ya udah bilang aja belum ada duit. Mau ngancam customer service yang punya aplikasi pinjamannya ataupun pekerjanya, ya silahkan ke rumah aja gitu, kayak gitu. Mau menyebarkan, ya silahkan aja. Dia nyebarkan juga nggak selamanya teman-teman ya. Yang penting buka tembok aja sih gitu ya. Orang nggak punya duit mau gimana gitu ya kan. Ya udah, jadi nggak usah khawatir gitu. Kalau kalian sudah minjem di satu aplikasi, walaupun nggak kebayar, biarin aja. Bukan berarti biarin aja nggak dibayar ya, harus dibayar teman-teman gitu ya. Tapi jangan sampai kalian minjem ke aplikasi lain, karena walaupun kalian pinjam ke aplikasi lain, belum tentu kalian itu misalkan hutang 1 juta, minjem di aplikasi lain 1 juta, belum tentu di ACC, kadang cuma 500.000. Akhirnya apa? Di sini belum lunas, di situ udah ada utang, nanti nyari utang lagi kayak gitu. Jadi jangan sampai lah ya. Jadi ya cukup pengalaman saya untuk teman-teman, mudah-mudahan manfaat gitu ya. Itu saya dulu bener-bener parah banget. Padahal saya juga jujur dulu tuh kerja teman-teman ya, kerja di suatu PT dan punya gaji UMR gitu. Tapi ya seperti itu pola hidupnya, gara-gara kenal aplikasi tutup lubang kali lubang. Jadi di saat kita nggak punya duit, ngegampangin gitu. Oh ya udah gue pinjem aja gitu kan, set ya kan, udah cair gitu. Tapi pas mau gajian kita bayarin, habis uang. Pas hari esok-esoknya, wah buat makan nih, ngutang lagi. Ya kapan nabungnya gitu ya. Nah alhamdulillah mulai saat udah lama sih ya, saya udah nggak punya utang lagi sampai sekarang teman-teman ya. Jadi ya mudah-mudahan video cerita saya ini nggak bohong ya, ini cerita saya asli, saya nggak malu. Ngapain saya malu? Yang penting saya bayar, terus yang penting juga saya berkomitmen gitu ya, gitu teman-teman ya. Dan ingat, kita kalau nyari modal pinjam di aplikasi online itu bukan solusi teman-teman ya. Solusi dari mana ya, bukan solusi ya. Mungkin kalau ada yang nyaranin itu solusi, mungkin ya karena dia ada kerjasama mungkin sama aplikasi-aplikasi tersebut teman-teman ya, yang katanya waktunya lama, pinjamannya gede. Ya kalian hitung aja sih teman-teman, pinjaman online tuh gede banget loh bunganya, serius deh, gede banget bunganya. Kalian 1 juta minjem cuma 22 hari, berapa coba? Saya pernah ngalamin kayak gitu. Udah kelihatan 200 ribuan, gak nyampe sebulan. Gajian belum, udah jatuh tempo, udah ditagih, mau nggak mau nyari duit lagi, pinjam lagi. Ya udah, ya kan? Gitu teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan manfaat teman-teman ya, apa yang udah saya tuangkan di video ini, di channel ini teman-teman ya. Jadi untuk pertanyaan lain ya mungkin ya bisa sharing aja di grup Facebook, ada link grup Facebook ya. Tapi kalau misalkan mau komentar di kolom channel juga nggak masalah ya, cuma saya jarang buka sih teman-teman ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman ya yang udah nonton video saya, mudah-mudahan manfaat ya. Mohon di subscribe dan juga di like videonya.
Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Asrorudin TV.